Kembali lagi di Ruang Zaki. Kali ini kita akan membahas soal bagaimana regulasi di Indonesia soal just tip. Dan hari ini gue nggak sendiri, ada Pak Dr. Ardiansyah dari Bea Cukai. Halo Pak Dokter, apa kabar? Halo, selamat siang ya. Alhamdulillah, baik. Akhirnya ketemu ya, setelah menulis buku di Replika akhirnya ketemu ya. Diajak terus sama Diajak terus ya. Bang Zaki ya. Apa duet. dipanggil apa nih? Bang apa Kang apa nih? Mas Zaki ya. Mas Zaki ya. Prof, kalau saya manggilnya Prof. Ngeri-ngeri. Karena ini guru saya sebenarnya. Saya terinspirasi dari Prof Zaki sebenarnya. Sama-sama lah kita nih. Seragamnya ngeri nih ya. Tapi tidak sedang bertugas sekarang, tapi akan mencerahkan kita soal regulasi masalah just tip. Ini kan buat anak-anak muda ini kan. Just tip ini motifnya macam-macam. Ada yang kebetulan misalnya temennya lagi liburan, terus tiba-tiba dia pasang di IG story siapa nih mau nitip gitu ya. Atau bisa juga banyak orang perantau yang kemudian ya cari duit tambahan lah ya, karena kebetulan kopernya bisa diisi gitu ya, dan dia sedang mau balik ke Indonesia ya dia bawa lah kira-kira titipan dari orang Indonesia. Nah di luar dari soal polemik soal just tip tadi, sebenarnya negara ini benar-benar punya nggak sih regulasi soal just tip di Indonesia? Baik, memang di sini ada, kalau saya lihat ada apa istilahnya ya, kurang tersosialisasi mungkin ya. Iya. Kurang tersosialisasi. Memang harus kita sosialisasikan, terutama juga di kampus-kampus gitu ya. Jadi untuk memahami permasalahan just tip ini, termasuk juga nanti kita nyambung ke thrifting ya. Iya, iya. Kita harus lihat dulu dari segi regulasinya, dan ini yang kalau sudah bicara regulasi ya ternyata memang banyak yang kurang dipahami gitu ya oleh masyarakat. Kalau ditanya apakah negara ini mengatur, itu sebenarnya sudah diatur dengan sangat jelas ya. Pertama kita lihat dulu di undang-undang. Kalau di sisi kepabeanan itu tentunya adalah undang-undang kepabeanan. Nah ini yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat. Bahkan di kalangan dosen-dosen pun jarang yang paham ini. Iya. Banyak dosen-dosen termasuk dosen hukum perdagangan internasional masih berpikir yang terkena bea masuk itu hanya barang dagangan. Gitu ya. Mereka tidak paham filosofi dari definisi impor dan definisi terutang bea masuk. Jadi coba dilihat di undang-undang kepabeanan. Misalnya di pasal 2 ya. Jadi barang yang masuk ya, dimasukkan ke dalam daerah pabean itu adalah barang impor. Jadi begitu barang impor itu masuk ke dalam daerah pabean itu adalah daerah dengan batas-batas wilayah Republik Indonesia, termasuk ya tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Itu definisi resminya. Nah, itu terutang bea masuk. Terutang bea masuk. Nah, kata-kata terutang bea masuk ini tidak mengenal apakah dia itu akan dikonsumsi, apakah dia itu akan dijual kembali. Ketika dia masuk, dia terutang bea masuk. Nah, kecuali dapat dibuktikan bahwa barang tersebut ya tidak dikenakan bea masuk ya, atau barang tersebut memiliki ya fasilitas pembebasan. Misalnya dalam hal apa barang tersebut tidak terkena bea masuk? Barang itu memang ketika melintasi daerah pabean ya tidak dimaksudkan untuk impor. Misalnya dimaksudkan untuk dikirim kembali ke luar negeri yang kita kenal dengan reekspor. Nah, itu dia tidak dikenakan bea masuk. Nah, kalau dalam istilah kepabeanan itu istilahnya angkut lanjut atau angkut terus. Nah, ini memang agak teknis sekali. Nah, atau dia itu dibebaskan gitu ya. Nah, yang dibebaskan ini itu harus bisa dibuktikan dengan legalitas ya. Misalnya barang-barang untuk keperluan badan-badan perwakilan asing itu memang dibebaskan, atau barang-barang untuk ya keperluan pemerintah itu memang dibebaskan ya. Termasuk juga ya barang-barang yang mendapat fasilitas-fasilitas di bidang fiskal maupun di bidang non fiskal itu dibebaskan, tapi itu harus ada legalitasnya. Tapi secara prinsip, secara umum seluruh barang yang masuk ke dalam daerah pabean itu terutang bea masuk, termasuk di dalamnya barang yang dibawa oleh penumpang ya, atau barang bawaan penumpang, termasuk juga barang yang dikirim melalui jasa titipan. Ya, jasa titipan ini sebenarnya bukan istilah
resmi di undang-undang, Iya. Prof. Kalau istilah resmi di undang-undang yang dimaksud dengan jasa titipan itu justru perusahaan sebenarnya. Jadi ada perusahaan jasa titipan. Nah, itu kayak Tiki, kayak FedEx, kayak DHL, itu perusahaan jasa titipan. Dan perusahaan jasa titipan itu diberikan kewenangan, diberikan hak oleh undang-undang untuk berperan sebagai wakil dari si penerima barang atau importir. Jadi ketika kita menggunakan perusahaan jasa titipan untuk melakukan pengiriman barang dari luar negeri, maka kita tidak perlu melakukan custom clearance, kita tidak perlu menyampaikan dokumen kepabeanan. Perusahaan-perusahaan tadi mewakili pihak importir ya. Jadi kita tuh sebenarnya importir gitu. Ketika kita melakukan pemesanan ke luar negeri, kita tuh sudah berperan sebagai importir. Nah, kalau kita melalui perusahaan jasa titipan, maka yang mendeklarasikan termasuk yang menghitung pajak dan biaya masuknya adalah dari perusahaan jasa titipan, dan nanti tetap akan dibebankan ke pihak penerima gitu berdasarkan persetujuan dari si penerima. Nah, kalau yang dibawa melalui barang penumpang ya, itu diberikan pembebasan sebenarnya, tapi ada limitnya. Limitnya hanya 500 US dollar. Nah, kalau sudah di atas 500 US dollar, tidak peduli itu barang hadiah, yang kemarin kan sempat rame barang hadiah gitu ya. Barang hadiah pun di mata kepabeanan dia tetap terutang biaya masuk. Kecuali dapat dibuktikan ya dia itu tadi masih di bawah nilai pembebasan. Yang kedua memang untuk yang namanya pembebasan juga bisa menggunakan yang namanya personal use. Jadi barang keperluan pribadi. Nah, itu memang diberikan pembebasan. Nah, disitulah nanti letak pembuktiannya. Jadi yang banyak beredar itu karena permasalahan pembuktian sebenarnya. Bea dan Cukai harus yakin dulu bahwa memang barang tersebut layak untuk diberikan pembebasan, baik pembebasan dari segi nilainya tadi di bawah 500 US dollar maupun pembebasan dari segi keperluannya. Kalau memang dia itu personal use yang digunakan untuk keperluan pribadi, termasuk juga barang pindahan ya. Kalau kita dari luar negeri ke Indonesia kita pindah, nah itu juga dibebaskan. Tapi tetap Bea Cukai akan melihat lagi, gitu ya, apakah wajar gitu. Misalnya baru pindah, kok ini bawa TV-nya ya 10 TV gitu kan, 10 pieces gitu kan, atau bawa handphone tadi kan 20 pieces. Tentunya ya ini akan diperlakukan berbeda gitu. Seharusnya tadi dia mendapatkan pembebasan, dia menjadi harus bayar gitu, terutang bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Itu berapa itu dikenakan itu, Pak Dokter? Jadi untuk tarifnya, kalau kita membawa barang penumpang ya, termasuk juga barang kiriman, itu tarifnya menggunakan tarif rata-rata ya, itu di angka sekitar 7,5 sampai 10% lah. Jadi tidak apa, nanti teman-teman bisa cek itu di googling aja. Sebenarnya dengan googling sekarang kita sudah sangat pintar sekali sebenarnya. Tinggal googling aja ya. Kemudian juga ada PPN ya. PPN-nya itu adalah 10% ya, kalau PPN fix sekarang 11% dengan adanya undang-undang HPP ya yang baru sejak April 2022 tahun lalu ya, itu naik jadi 11%. Nah, kalau untuk barang penumpang juga terkena PPh. Oh gitu. Yang namanya PPh pasal 22 ya. Ini pun ya memang bunyi peraturannya seperti itu gitu ya. Kenapa sih kami kok dikenakan PPh? Ya memang bunyi peraturan undang-undang pajak itu kan timbul dari undang-undang ya. Undang-undangnya memang berbicara seperti itu gitu. Kemudian kalau untuk barang kiriman memang dia dibebaskan dari pengenaan PPh. Untuk barang kiriman. Tapi untuk barang kiriman tadi limit pembebasan bea masuknya hanya 3 US dollar. Jadi sangat kecil sekali. 3 US ya paling berapa tuh ya? Paling nggak sampai 100.000. Iya betul. Kalau $1.15 kan sekitar 60-70 ribu gitu kan. Jadi dapat dipastikan ya semua barang itu sebenarnya terkena bea masuk, kecuali tadi ya yang bisa dibuktikan dia mendapat fasilitas pembebasan itu. Bang Zaki ya. Tapi kalau kita bicara modus ya, kalau istilah masyarakatnya kan just tip gitu ya. Ini kan beragam ya. Saya nggak tahu tuh modusnya, ada yang dilipat-lipat dalam handuk kali atau apa gitu ya. Nah, bagaimana biasanya petugas Bea Cukai itu untuk menegakkan aturan soal tadi ya barang-barang just tip yang dikenakan bea masuk? Itu memang
PR besar kita yang di Bea Cukai, problem besar juga. Kenapa? Karena kalau kita melakukan penegakan hukumnya itu tidak berdasarkan risk management gitu ya, itu akan menghambat gitu kan, menghambat kenyamanan masyarakat ya, menghambat arus orang dan barang gitu. Makanya di situ selalu ada trade off ya antara pelayanan dan juga pengawasan. Makanya kalau kita lihat di bandara, mungkin yang pernah pengalaman dari luar negeri ya, atau termasuk kita yang pernah ke luar negeri juga, kita kadang ngelihat mungkin tidak seluruh barang itu, tidak seluruh penumpang juga kita lakukan pemeriksaan gitu ya. Namanya ada yang channeling atau penjaluran gitu ya. Nah, nanti dari profiling penumpang ya, dari profiling manifest ya, dari profiling informasi-informasi yang kita dapatkan, nanti penumpang-penumpang itu akan kita bagi menjadi jalur hijau dan jalur merah. Nah, yang jalur hijau itu yang kita anggap barang yang dibawa itu sudah sesuai dengan pemberitahuannya. Dalam hal ini di custom declaration kalau barang penumpang. Jadi sebelum penumpang itu naik ke pesawat di luar negeri, ya, dia bisa melakukan pemberitahuan dengan elektronik sebenarnya ya, dengan custom declaration. Jadi nanti Bea Cukai akan melakukan semacam profiling ya, mana yang masuk ke jalur hijau dan mana yang masuk ke jalur merah gitu ya. Itu ya, Prof. Jadi artinya tidak semua kemudian akhirnya akan dideteksi atau kemudian diperiksa oleh Bea Cukai ya. Mungkin kalau bahasa sederhananya tuh random juga ya. Betul. Ada orang kemudian random nanti, tadi ya, ada profiling ya. Profiling itu berdasarkan tadi ya, misalnya berat dari muatannya ya, atau berdasarkan dari asal keberangkatannya gitu ya. Termasuk juga tidak hanya masalah pengenaan bea masuknya saja. Yang lebih berbahaya, yang lebih menjadi atensi adalah masalah penyelundupan barang-barang terlarang gitu, termasuk narkotika. Kita bisa bayangkan ya, kalau Bea Cukai tidak fokus di situ ya, berapa banyak yang akan lolos gitu ya. Sehingga ya kalau ada kejadian seperti misalnya kemarin dibongkar kopernya, itulah bagian dari sebuah konsekuensi pelaksanaan tugas dari Bea Cukai gitu. Memang ya selalu akan tidak menyenangkan gitu. Ya kami pun tentunya mengintrospeksi diri juga gitu. Kalau memang ada tindakan kami yang tidak proper, yang tidak sesuai dengan SOP, ya silakan itu dilaporkan ya ke pihak-pihak yang terkait, misalnya ke kepatuhan internal di bandara gitu, sehingga bisa langsung kami eksekusi, kami lakukan penindakan terhadap petugas yang melakukan hal-hal di luar dari standar operasional kami. Ya, jadi artinya ada juga maksud negara untuk bisa mengantisipasi ya penerimaan negara yang kalau kemudian tidak dibuat satu kebijakan, maka itu juga akan kehilangan banyak. Untuk barang-barang penumpang ya, just tip dan juga barang-barang kiriman, ini memang fokusnya tadi itu ya, harus kita pahami ini adalah pajak yang terutang atas konsumsi di dalam negeri. Tujuannya untuk apa? Tentunya untuk penerimaan. Yang kedua juga untuk melindungi industri dalam negeri, terutama IKM, industri kecil dan menengah, terhadap masuknya ya barang-barang sejenis ya, yang akan kita lihat dampaknya sangat membanjiri pasar-pasar domestik kalau ini tidak dilakukan pengaturan. Dan ini harus disadari ya, memang kami akan berbenturan terus di lapangan, dan ini memang sudah tugas kami ya, sehingga kami sih memandang ya sebenarnya ya sudah konsekuensi lah gitu ya. Ketika di medsos ramai gitu ya, bukan hanya hari ini saja ya, tapi kami tetap melakukan introspeksi. Tapi yang perlu dipahami, fungsi Bea Cukai itu yaitu tadi ya, untuk penerimaan, dan juga kedua untuk memproteksi ya, melindungi ya, industrial assistant. Ya, jangan sampai ya, yang kita lihat seperti yang sekarang ini ya sudah membanjir sebenarnya ya, sudah membanjir produk-produk dari luar negeri, termasuk tadi barang-barang bekas yang thrifting tadi ya, dengan berbagai modus ya, bisa juga dengan modus penyelundupan ya, bisa juga dengan modus mungkin juga just tip ya. Mungkin kalau just tip sih tidak ya, just tip barang-barang baru lah pasti yang branded ya, yang bernilai ya. Ya seperti itu, Prof. Jadi artinya kalau kita boleh sambung nih dengan soal thrifting tadi ya. Ini kan
lintas kementerian ya. Ada Betul. Kementerian Perdagangan, Betul. ada Keuangan, UMKM, termasuk juga Kementerian Perindustrian ya. Dan Betul, Presiden ya, sudah memberikan aparat penegak hukum juga. betul. Dan Presiden sudah memberikan warning bahwa habis ini para pelaku UMKM kita kalau kemudian ternyata produk impor ini digandrungi ya. Kita tahu kalau misalnya dekat wilayah kerja kita ini daerah Pasar Senen ya, itu banyak sekali kan barang-barang impor yang kemudian ini, atau di Bandung Gede Bage misalnya gitu ya. Ya, Nah ini bagaimana? Dekat sini kan Tanah Abang. Gitu. Tanah Abang misalnya kan, banyak sekali. Bagaimana kalau kita melihat regulasinya ini? Karena ini kan udah berlaku bertahun-tahun gitu ya. Bagaimana posisi lintas kementerian, terutama Bea Cukai? Ya kalau di sisi Bea Cukai tentunya kami menyatakan bahwa kami akan terus gitu ya melakukan tugas dan fungsi kami, tapi memang harus disadari tadi itu ya, garis pantai negara Indonesia ini ya kedua terluas di dunia gitu ya. Jadi kalau disambungkan semua garis-garis pantainya itu sama dengan keliling 1/8-nya dunia gitu. Jadi bayangkan begitu panjangnya, sedangkan petugas Bea Cukai ya hanya sekitar 16.000, itu pun tidak semuanya di bagian pengawasan ya, seperti saya sendiri di bagian litigasi ya, tidak langsung mengawasi di daerah-daerah masuknya barang impor atau ekspor. Jadi memang dari segi sarana dan prasarana gitu ya, tentunya kami membutuhkan banyak peningkatan, kemudian juga dari segi koordinasi ya, karena yang ada di perbatasan ya, terutama juga di laut ya, termasuk juga di darat dan udara, itu tidak hanya Bea Cukai ya, di situ juga ada berbagai instansi-instansi yang berkepentingan ya, seperti misalnya Polisian juga kepolisian ya, ada TNI ya, ada KPLP, ada Bakamla ya, ada juga imigrasi tentunya ya, yang semuanya sebenarnya memiliki tusinya masing-masing. Tapi kalau itu bisa berkoordinasi ya, artinya Bakamla menemukan ada illegal logging atau illegal thrifting ya, dan ketentuan itu kan sama-sama dipahami. Dan itu harusnya bisa sama-sama berkolaborasi gitu ya. Boleh yang tidak mereka tangkap nanti diserahkan ke Bea Cukai. Jangan ada satu pihak yang kemudian bermain gitu ya. Yang inilah yang selama ini gitu ya, mungkin saya lihat ya memang pada implementasinya di lapangan sangat berat gitu, Prof. Benar-benar sangat berat, termasuk masyarakatnya sendiri gitu ya. Jadi yang namanya penyelundupan itu di daerah-daerah pesisir itu sudah menjadi mata pencaharian masyarakat di daerah-daerah pesisir. Oh, gitu ya. Iya. Jadi sudah menjadi mata pencaharian. Ini kita bayangkan gitu ya, bagaimana mata pencaharian mereka ya harus kita hilangkan gitu ya. Ya memang ini artinya harus multi sektor ya, yang harus menanggulangi ini, harus benar-benar ya, dari mungkin badan sekarang ada juga ya badan perbatasan itu ya, badan pengendalian perbatasan atau badan otoritas perbatasan itu juga ya bisa mengekskalasi sehingga masyarakat itu tidak tergantung kepada ya penyelundupan gitu ya. Iya betul. Itu yang memang terjadi. Jadi yang banyak itu penyelundupan di istilahnya itu di pelabuhan-pelabuhan tikus gitu, Bro. Di sana itu ya kita tetap akan sebisa mungkin untuk mencegahnya ya, tapi tentunya membutuhkan sekali dukungan gitu ya. Sekarang kami sebenarnya sangat bersyukur sekali dengan adanya instruksi dari Presiden itu ya, sehingga sekarang yang menjadi titik menurut saya sebagai juga seorang akademisi yang menjadi titik awal ya, point point of return kita untuk kembali lagi gitu ya, menegakkan aturan ini. Apakah ini mau ditegakkan sebenar-benarnya atau oke, kita mau ubah aturannya, kan bisa saja ya, karena memang demand-nya pun sangat tinggi sekali, Prof. Demand-nya ini sangat tinggi ya, barang-barang bekas ini ya. Mungkin lapangan usahanya juga sangat tinggi karena mulai dari sektor pengirimannya ya kan, kuli-kuli angkutnya ya kan, bagian termasuk penjual lapak-lapaknya juga, itu kan keluarga mereka, itu kan hal yang harus kita pikirkan gitu ya, harus duduk bersama lagi ya, apakah ini seperti apa, misalnya diberikan pengecualian dalam bentuk kuota gitu ya, itu kan hal-hal yang bisa kembali kita sama-sama diskusikan
ya untuk memberikan solusi ya, tidak hanya membasmi gitu ya. Menyalahkan satu pihak gitu kan, menyalahkan satu pihak, mengkambing hitamkan satu pihak ya, padahal ini sebenarnya masalah bersama ya, yang multi sektor terlibat ya, tidak hanya sektor yang mengawasi ekspor impor, termasuk juga ya sektor-sektor yang terkait dengan perekonomian di daerah-daerah perbatasan gitu. Sehingga masyarakat di perbatasan itu ya benar-benar tersosialisasi dan juga memiliki opsi lain untuk mencari penghidupan, tidak hanya dari menyelundup gitu, termasuk penyelundupan impor maupun penyelundupan ekspor. Jadi penyelundupan ekspor juga sama, Bro. Itulah kayak rotan ya kan, kayu, itu juga menjadi mata pencaharian ya, yang juga ada unsur ininya juga lah, kearifan lokal yang sulit untuk kita berantas habis itu, Bro. Jadi artinya negara harus memikirkan juga alternatif lapangan kerja, profesi bagi para pelaku usaha juga kecil gitu ya, karena ya ini memang menjadi bagian dari kehidupan mereka bertahun-tahun, walaupun pasti ada pemain besarnya juga di situ kan. Dan kita tahu juga bahwa motif awalnya kan beberapa mengatakan ini charity kan sebenarnya, barang-barang sumbangan yang kemudian malah dikomersilkan, dijual menjadi barang impor di Indonesia. Nah ini juga menjadi misleading nih, yang kemudian tadinya tujuannya apa diselewengkan menjadi proses bisnis dagang dan sebagainya. Nah ini yang kemudian menjadi catatan bagi presiden ya terhadap aktivitas ini. Tapi penting tadi, bisa jadi kita nggak berantas habis, kita bangun sebuah regulasi yang win-win. Gitu ya. Jadi secara bertahap pelan-pelan mungkin ini akan kita inikan, tetapi juga industri dalam negeri juga harus siap gitu ya untuk dibangun. Kita lihat kemarin di Solo Sritex habis bangkrut, gitu kan, punya hutang luar biasa. Padahal itu punya bagian primadona ya, dulu menyuplai banyak produk-produk ke Amerika Serikat misalnya dan beberapa negara maju lainnya. Tapi pertanyaan, kenapa kemudian yang kita primadonakan gitu ya di Indonesia, tapi justru malah kolaps? Apa gara-gara juga persoalan tadi barang impor itu? Atau seperti apa ya? Atau dia tidak punya market di luar yang kemudian juga bisa? Padahal konsumsi domestik kita juga besar, gitu ya, masyarakat kita besar. Tetapi kenapa kemudian industri dalam negeri kita nggak bisa? Apa karena tren barang impor dianggap itu stereotipnya lebih bagus dibandingkan barang lokal gitu ya? Nah ini negara harus siap untuk kemudian menghadapi itu. Memang saya kira tadi seluruh kementerian gitu ya, terutama ya kalau masalah industri tekstil ya, Kementerian Perdagangan terutama ya, menggunakan instrumen-instrumen yang sebenarnya selama ini sudah dijalankan seperti misalnya untuk pengenaan biaya masuk, tindakan pengamanan dalam rangka mencegah banjirnya impor produk-produk kain dari Cina. Nah, tapi ternyata itu masih belum efektif juga gitu ya, masih belum efektif juga ya. Mungkin memang multi dimensi ya permasalahannya, tidak hanya tadi dari segi trade barrier-nya sudah kita pasang gitu ya, tapi juga memang dari segi competitiveness-nya juga mungkin ya industri kita pun ya harus lebih resilient lagi gitu ya. Tapi ya untuk tekstil ya dapat saya sampaikan sekarang ini sudah ada yang namanya tindakan biaya masuk tindakan pengamanan dari pemerintah, itu dikenakan terhadap impor tekstil yang berasal dari Cina. Itu dikenakan terhadap kain-kain dari Cina. Nah, tapi terkadang ini tetap bisa dimanfaatkan gitu ya oleh pelaku ya. Misalnya mereka melakukan yang namanya transshipment ya. Jadi seolah-olah barang itu bukan dari Cina ya, tapi dibelokkan dulu ke negara-negara di luar Cina ya, mungkin negara-negara ASEAN, sehingga untuk menghindari pengenaan biaya masuk tindakan pengamanan. Ini memang sulit gitu ya, dapat kami sampaikan sulit. Termasuk jangankan yang model yang sudah terstruktur rapi dengan menggunakan dokumentasi seperti tadi. Termasuk ketika kita menindak ini, Prof. Ini saya kasih tahu aja ya. Ketika kita menindak barang impor ya,
di laut misalnya ya, di perbatasan, itu kita akan dihadapkan ya pada pertama ya tentunya tadi pada permasalahan kearifan lokal ya. Yang kedua permasalahan pembuktian. Jadi beberapa kali kita melakukan penangkapan di misalnya di perairan pedalaman Indonesia, itu kita dikalahkan di pra-peradilan oleh hakim. Kenapa? Karena lokus kita menangkap itu sudah berada di daerah pabean Indonesia. Misalnya di Laut Sulawesi ya, di Laut Jawa ya, atau di Bali, di Laut Bali. Nah, definisi impor itu tadi kan ketika barang itu melewati daerah pabean. Daerah pabean itu di mana? Di batas-batas wilayah negara. Kalau itu laut, batasnya di mana? 12 nautical mile dari ya garis pantai. Kapan terjadinya impor? Ketika kapal itu lewat. Nah, ketika dia ditangkap di ya di Pulau Jawa, di laut, ini masih di laut, Prof. Kita tangkap tadi di Laut Bali, di Laut Sulawesi. Nah, ini tindakan penangkapan kita menjadi sebuah penangkapan yang ilegal, yang kurang bukti. Kenapa? Karena sudah melewati daerah pabean gitu, Prof. Nah, bayangkan bagaimana kalau kita menindak yang sudah ada di pasar, yang ada di Tanah Abang, kita katakan ini barang impor. Wah, saya enggak impor, Pak. Ya kan, saya dapat dari teman saya. Ya, teman saya ini dulu masukinnya ya kan, dia memang sering keluar negeri gitu. Bisa-bisa aja dia bilang gitu kan, dia bajunya sendiri dia beli. Nah, kemudian sudah bekas dikirim ke kami gitu kan. Nah, itu pembuktiannya lebih sulit lagi, tidak semudah yang didengung-dengungkan di media. Oh, ini kan gampang-gampang. Ya kami saja yang menangkap di laut tidak pas di daerah pabean, di garis batas wilayah laut, itu kalah gitu di pra-peradilan. Hakim mengatakan, oh ini ya tidak sesuai dengan unsur-unsur dari pasal penyelundupan, misalnya pasal 102 di Undang-Undang Kepabeanan. Kami beberapa kali dikalahkan. Oh, gitu. Jadi memang tidak mudah, Bro. Benar, ini menarik sekali karena tadi ya multidimensi dan juga kadang kita juga menghadapi masyarakat kita sendiri yang resisten. Tadi itu penegakan hukum pun ya saya lihat belum seirama gitu, belum seirama ya, termasuk dari lembaga peradilan pun ya sebenarnya kan kalau kita secara logika gitu ya sudah pasti yang namanya balpres ya kan, barang-barang yang sekian banyaknya nggak mungkin itu produksi lokal, sudah pasti itu barang impor gitu kan ya. Tapi kan memang unsur pasalnya itu masih mengatakan seperti itu, yaitu impor itu tadi ketika melewati daerah pabean ya kan, kemudian ketika Bea Cukai sendiri tidak diberikan kewenangan untuk pembuktian terbalik. Nah ini ya, tidak diberikan kewenangan untuk pembuktian terbalik dalam tindak pidana penyelundupan ya. Kalau kita pakai itu ya mungkin nanti di revisi undang-undang itu akan memperkuat gitu. Jadi orang itu harus bisa membuktikan. Iya betul. Ya kan? Dari mana nih barang? Ini bukan barang impor gitu kan. Oh saya beli dari dia, oke. Panggil dianya ya kan, panggil ya. Kamu beli dari mana? Sampai dia benar-benar terbukti itu bukan barang impor ya, ada dokumentasinya sebagaimana halnya sebuah pembuktian. Nah, kalau dia tidak bisa membuktikan, maka itu kita anggap sebagai barang selundupan. Nah, ini mungkin menjadi ide gitu ya, perubahan hukum kita. Kalau memang kita serius mau mencegah penyelundupan. Jadi dari segi undang-undangnya saya rasa memang lemah sekali gitu ya. Karena Bea Cukai ya harus bisa menangkap di garis 12 mil laut itu. Bayangkan gitu. Ketika dia sudah masuk ke peredaran itu bisa, tapi akan lemah nanti di pra-peradilan. Di pra-peradilan itu sudah banyak terjadi. Iya. Terima kasih banyak Pak Dokter atas pencerahannya soal isu just tip dan thrifting ini yang lagi ramai di Indonesia. Sampai ketemu lagi di Ruang Zaki berikutnya. Siap.